Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami dari kelompok 2 Ilmu Tauhid dengan nama mahasiswa Diva Putri Salma Siti Safitri dan saya sendiri Muhammad Akmal Kurohim yang ingin mempresentasikan sejarah pertumbuhan ilmu tauhid dari masa ke masa. Sejarah perkembangan ilmu tauhid dibagi pada 6 masa. 1. Masa pra-Islam. 2. Masa Rasulullah SAW. 3. Masa Khulafaur Rasyidin. 4. Masa Bani Umayyah. 5. Masa Bani Abbasiyah. 6. Masa pasca Bani Abbasiyah. Agama pada masa Arab pra-Islam. Sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul, bangsa Arab sejatinya telah mengenal kepercayaan akan adanya zat yang memberi kekuatan yang mereka tuhankan. Akan tetapi, karena jarak antara kenabian sebelum Nabi Muhammad begitu jauh, bangsa Arab kemudian terjebak pada kesesatan hingga menyembah berhala. Syekh Sahifiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah yang bersumber dari kitab Ar-Rahiqul Maktum menceritakan secara singkat agama-agama bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Amru bin Luhai, seorang pemimpin Bani Huza'ah yang dikenal baik terhadap urusan agama dan dianggap sebagai ulama besar. Satu ketika, saat dirinya mengadakan perjalanan ke Syam, dia melihat penduduk Syam menyembah berhala dan menganggap hal itu adalah sesuatu yang baik. Akhirnya dia pulang sambil membawa hubal, yaitu berhala, dan meletakkannya di dalam Ka'bah untuk dijadikan sesembahan baru penduduk Mekah, dan terjadilah kemusyrikan itu. Bagi mereka, menyembah berhala adalah hal yang baik dan tidak mengubah ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, setidaknya terdapat 360 berhala di sekitar Ka'bah dan kemudian dihancurkan. Berikut ini adalah agama-agama yang dikenal oleh bangsa Arab pra-Islam. 1. Agama Yahudi. Konon masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab pertama kali eksis di daerah Yaman lewat perantara penjual jerami bernama As'ad bin Abi Karb. Ketika itu dia pergi berperang ke Madinah dan di sanalah dia memeluk agama Yahudi. Dia lalu membawa serta 2 ulama Yahudi dari suku Bani Quraizah ke Yaman. Agama Yahudi tumbuh dan berkembang pesat di sana. Terlebih lagi ketika anaknya Yusuf bergelar Zu-Nuwas menjadi penguasa di Yaman. 2. Agama Nasrani. Masuknya agama Nasrani ke Jazirah Arab melalui penduduk orang-orang Habasyah dan Romawi. Penduduk orang-orang Habasyah kali pertama terjadi di Yaman sekitar tahun 340 sampai 378 Masehi. Ketika itu terjadilah gerakan kristenisasi di permukiman di Yaman. Yang ketiga, agama Sabi'ah. Menurut berbagai literatur dan penelusuran berbagai peninggalannya di Irak, agama Sabi'ah menunjukkan bahwa agama ini dianut oleh kaum Ibrahim Chaldeans. Mayoritas pemeluk agama ini adalah penduduk Syam dan Yaman pada zaman dahulu. Barulah agama ini mulai punah dan kehilangan eksistensinya setelah datangnya agama Yahudi dan Nasrani. Yang keempat, agama Majusi. Nah, perkembangan agama ini lebih banyak di kalangan orang-orang Arab yang bertetangga dengan orang-orang Persia, yaitu orang-orang Arab di Irak, Bahrain, Hajar, dan kawasan tepi pantai Teluk Arab. Agama Majusi juga dipeluk oleh elit-elit politik Yaman pada masa pendudukan bangsa Persia terhadap Yaman. Yang kedua, ilmu tauhid pada masa Rasulullah SAW. Masa Rasulullah SAW merupakan periode pembinaan akidah dan peraturan-peraturan dengan prinsip kesatuan umat
dan kedaulatan Islam. Segala masalah yang kabur dikembalikan langsung kepada Rasulullah SAW sehingga beliau berhasil menghilangkan perpecahan antara umatnya. Masing-masing pihak tentu mempertahankan kebenaran pendapatnya dengan dalil-dalil sebagaimana telah terjadi dalam agama-agama sebelum Islam. Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk mencintai dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta menghindari dari perpecahan yang menyebabkan timbulnya kelemahan dalam segala bidang sehingga menimbulkan kekacauan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bila terjadi perdebatan, haruslah dihadapi dengan nasihat dan peringatan. Berdebat dengan cara baik dan dapat menghasilkan tujuan dari perdebatan sehingga terhindar dari pertengkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbuka huwa a'lam biman dalla ang sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dengan demikian, tauhid di zaman Rasulullah SAW tidak sampai kepada perdebatan dan polemik yang berkepanjangan karena Rasul sendiri menjadi penengahnya. Ilmu tauhid pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, dalam masa khalifah pertama dan kedua, umat Islam tidak pernah membahas dasar-dasar akidah karena mereka sibuk menghadapi musuh dan berusaha mempertahankan kesatuan dan persatuan umat. Tidak pernah terjadi perbedaan dalam bidang akidah. Mereka membaca dan memahamkan Al-Quran tanpa mencari takwil dari ayat yang mereka baca. Mereka mengikuti perintah Al-Quran dan mereka menjauhi larangannya. Mereka mensifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan sendiri, dan mereka mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi keagungan Allah. Apabila mereka menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihah, mereka yang mengirimnya dengan menyerahkan pentawilayah kepada Allah sendiri. Di masa khalifah ketiga, akibat terjadi kekacauan politik yang diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah Utsman, umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan dari partai. Barulah masing-masing partai dan golongan itu dengan perkataan dan usaha, dan terbukalah pintu takwil bagi nas Al-Quran dan hadis. Karena itu, pembahasan mengenai akidah mulai subur dan berkembang selangkah demi selangkah, dan kian hari kian besar dan meluas. Ilmu tauhid pada masa Bani Umayyah. Setelah usaha mempertahankan kedaulatan Islam mulai kendur dan terbuka untuk memikirkan hukum-hukum agama dan dasar akidah, serta masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam yang jiwanya tetap dipengaruhi oleh unsur-unsur agama mereka yang telah ditinggalkan, lahirlah kebebasan tentang masalah-masalah yang tak pernah dibahas oleh ulama salaf. Muncullah sekelompok umat Islam membicarakan masalah qadar yang mengatakan manusia ditentukan Tuhan, tidak bebas berbuat. Golongan ini juga dikatakan Jahmiyah, yakni pengikut Jaham ibnu Safwan, dan mereka dinamakan juga Mu'attilah karena mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Sekelompok lain berpendapat sebaliknya, menetapkan bahwa manusia itu bebas berbuat, tidak ditentukan Tuhan atau Qadariyah.
Kelompok Qadariyah ini tidak berkembang dan melebur dalam mazhab Mu'tazilah yang menganggap bahwa manusia itu bebas berbuat sehingga mereka menanamkan dirinya dengan ahlul al-adli dan meniadakan semua sifat pada Allah karena zat Allah tidak tersusun dari zat dan sifat. Ia esa. Mereka juga disebut dengan ahlul at-tauhid. Al-Hasan al-Bisri mengungkapkan pendapat bahwa orang yang mengerjakan dosa besar dipandang fasik, tidak terkeluar dari Islam. Pendapat ini dibantah oleh muridnya Waslil ibnu Adha. Dia mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar berada di antara dua martabat, karena pendapat ini mengasingkan diri dari majelis gurunya. Alasan mereka dinamakan Mu'tazilah. Dia juga menyusun kitab sebagai pegangan bagi mazhab Mu'tazilah. Dengan demikian, dapat dikatakan masa ini timbul usaha menyusun kitab pegangan dalam ilmu kalam yang tidak sampai pada masa kini. Perkembangan ilmu tauhid pada masa Bani Abbasiyah. Masa ini merupakan zaman keemasan dan kecemerlangan Islam, ketika terjadi hubungan pergaulan dengan suku-suku di luar Arab yang mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan. Usaha terkenal masa tersebut adalah penerjemahan besar-besaran segala buku filsafat. Para khalifah menggunakan keahlian orang Yahudi, Persia, dan Kristen sebagai juru terjemah. Walaupun masih ada di antara mereka menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan pikiran mereka sendiri yang diwarnai baju Islam, tetapi dengan maksud buruk. Inilah yang membelakangi timbulnya aliran-aliran yang tidak dikehendaki oleh Islam. Dalam masa ini muncul polemik-polemik yang menyerang paham yang dianggap bertentangan. Misalnya dilakukan oleh Ammar bin Ubaid al-Mu'tazili dengan bukunya Ar-Raddu ala al-Qadariyah untuk menolak paham Qadariyah. Hisyam bin al-Hakam asy-Syafi'i dengan bukunya Al-Mama al-Qadar al-Raddu ala az-Zanidikah untuk menolak paham Mu'tazil. Abu Hanifah dengan bukunya Al-Amin al-Muta'alim dan Fiqhu al-Akbar untuk mempertahankan akidah dan al-husnah. Usaha para mutakalim khususnya al-Asy'ari dikritik oleh Ibnu Rusyid melalui bukunya Fusus al-Makal Fima Bina al-Hikmah wa Asy-Syarizati min al-Ittisal dan Al-Kasuf an Manahiji al-Adilah. Beliau mengatakan bahwa para mutakalim mengambil dalil dan muqaddimah palsu yang diambil dari Mu'tazilah berdasarkan filsafat. Ini semua tidak mampu diserap oleh akal manusia awam, sudah tentu tidak mencapai sasaran dan jauh bergeser dari garis Al-Quran. Yang benar adalah mempertemukan antara syariat dan filsafat. Ilmu tauhid pada masa pasca Abbasiyah sesudah masa Bani Abbas, datanglah pengikut Al-Asy'ariyah yang telah menceburkan diri ke dalam falsafah dan mantik, kemudian mencampurkan semuanya dengan ilmu kalam. Mazhab Al-Asy'ari berkembang pesat sehingga tidak ada yang menyalahinya selain mazhab Hanbaliyah, dan yang tetap bertahan adalah mazhab Salaf, yaitu beriman sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis tanpa mentakwilkannya. Hingga abad ke-8 Hijriah, ulama Taqiyuddin Ibnu Taimiyah menentang usaha-usaha yang memasukkan prinsip-prinsip falsafah ke dalam falsafah akidah Islamiyah dan membantah pendirian golongan Al-Asy'ariyah, Radidah maupun Sufiyah, karena umat Islam dalam pro kontra adalah yang menerima pendapat Ibnu Taimiyah, dan ada juga mengatakan Ibnu Taimiyah itu orang sesat. Sesudah masa ini, tumpul dan lenyap daya kreatif mempelajari ilmu kalam yang hanya menulis makna lafaz dan ibarat dari kitab-kitab lama. Itu tadi adalah materi sejarah pertumbuhan ilmu tauhid. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf, dan kepada teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.